Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terasa kedengaran nggak Ustaz Zainuddin? Terdengar, Kiai. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Wa kum bina wa bil muslimina ra'ufur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Wanfa'na bima tu'allimuna. Wa zidna 'ilma warzuqna fahma wafiqna ila ma tuhibbu wa tarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asatizah sekalian, hadirin Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang hadir di sini. Insya Allah kita lanjutkan kajian kitab Adabul Fatwa, program Fatwa Insight, dan sekarang insya Allah kita sudah masuk di pertemuan ke-9. Artinya sesuai target awal, ini adalah pertemuan terakhir untuk tahap awal. Nah, jadi nanti insya Allah minggu depan itu akan ada pertemuan hybrid bersama Prof. Niam, yang kemudian itu sebagai evaluasi tahap awal. Nanti bisa jadi yang akan dibahas itu bisa jadi bukan kitab Adabul Fatwa, bisa jadi fatwa yang terbaru, fatwa zakat yang kemarin sempat diperbincangkan. Ya. Mungkin itu. Sekarang kita lanjutkan dulu kajian kitab Adabul Fatwa yang pada pertemuan ini kita sudah masuk ke ahkam yang ke-9 dari Ahkamul Mufti. Baik, insya Allah sebentar lagi akan bergabung bersama kita Bapak Kiai Ahmad Yani. Beliau nanti yang akan mensyarah dan saya yang akan membacakan dan menerjemah terlebih dahulu. Baik, mau share ya. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dibukakan ilmu pengetahuan untuk kita semua dan dibukakan keberkahan untuk kita semua, bil khusus untuk guru-guru kita dan untuk penulis Al-Mu'allif Al-Imam An-Nawawi bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi rahimahullahu taala ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila an qala rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. At-tasi'atu yang bagi alla yaqtasira fi fatwahu. Yang ke-9 dari aturan seorang mufti adalah bahwa dia tidak meringkas di dalam fatwanya, tidak memberikan ringkas, membuat fatwa yang singkat, gitu, tidak singkat dalam fatwanya. Yang bagi alla yaqtasira fi fatwahu ala qawlihi fil mas'alati khilafun. Semestinya seorang mufti tidak meringkas fatwanya sebagaimana dia mengatakan fil masalah khilafun. Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Au qaulani au wajhani au riwayatani au yarji'u ila ra'yil qadi au nahwi dzalika wa nahwi dzalika. Seorang mufti mengatakan dalam masalah ini ada dua pendapat atau dua pandangan atau dua riwayat
Atau dalam masalah ini hukumnya kembali kepada pandangan hakim atau qadhi atau ungkapan-ungkapan yang serupa dengan ungkapan tadi. Itu contoh dari meringkas dalam fatwa. Fahadha laisa bijawabin. Yang seperti ini, kata Imam An-Nawawi, bukanlah termasuk jawaban. Wa maksudul mustafti bayanu ma ya'malu bihi. Fayanbaghi ayyajzima lahu bima huwa rajihu. Maksud atau tujuan dari seorang yang meminta fatwa adalah untuk mendapatkan penjelasan apa yang akan dia lakukan dari fatwa tersebut, apa yang akan dia lakukan. Maka semestinya seorang mufti memberikan ketegasan kepada si mustafti tentang pendapat yang kuat. Fa'ilam ya'rifhu tawaqqafa hatta yazhara. Maka oleh sebab itu jika seorang mufti itu tidak mengetahui mana pendapat yang rojih, maka dia tawakuf, tidak mengambil, tidak berfatwa atau tawakuf, berhenti, diam dari berfatwa hatta yazhara, sampai dia mengetahui mana pendapat yang rojih, yang kuat. Au yatruka al-fatwa kama kana jama'atun min kibari ashabina yamtani'una minal ifta'i fi hanasin nasi. Atau dia tidak berfatwa sama sekali sebagaimana satu kelompok dari para ulama-ulama besar dari kalangan Ashabus Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah, di mana mereka tidak mau minal ifta, berfatwa dalam persoalan apakah seorang yang lupa itu melanggar sumpah atau tidak. Hanas, pelanggaran sumpah yang terjadi pada orang yang lupa. Ya. Wallahu a'lam. Mungkin kita cukupkan bacaan sampai di sini untuk sementara waktu. Kita minta kepada Bapak Kiai, Pak Ahmad Yani, untuk memberikan syarahan atau tambahan apa atau masukan apalah semuanya. Pak ya, belum tanggung. Baik, terima kasih Ustadz Musa dan para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya baru hadir ini, baru nampak. Jadi saya izin sebentar untuk sama-sama kita baca suratul Fatihah. Khusus untuk saudara-saudara kita di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di sebagian Aceh, Ketamiang, Aceh Selatan, dan sebagainya. Sebagai kita maklum bersama, mereka situasi dan kondisinya masih seperti yang kita maklumi bersama setelah musibah banjir bandang yang cukup dahsyat. Mudah-mudahan mereka yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesabaran dan keikhlasan, yang wafatkan dalam keadaan husnul khotimah, keluarga diberikan kemampuan untuk bangkit dari musibah ini, dan kita doakan juga pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bisa mengatasi ini secepatnya dan sebaik-baiknya. Ala hazini wa ala kulli natin salih. Al-Fatihah. Oh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saudara sekalian, pertama ya, karena saya baru pertama kali juga hadir di kesempatan kajian ini. Imam An-Nawawi, saya ingin, apakah sudah disampaikan oleh Prof. Niam atau belum? Saya kira ini penting juga untuk kita lihat seperti apa sebenarnya ringkas biografinya. Imam An-Nawawi ini kan ulama besar Syafi'i, ya. Lahir di Nawa Suriah. Jadi Imam An-Nawawi, Nawawi itu kunyah, ya, dari tempat tinggalnya, desanya namanya Nawa di Suriah. Sebenarnya nama beliau kan cukup panjang, Abu Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi. Lahir 631, wafat 676, ya. Abu Zakaria kunyahnya. Kemudian gelarnya itu Muhyiddin, ya.
Muhyiddin itu artinya apa namanya, yang menghidupkan agama. Ya, Abu Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi. 631 676 saudara. Jadi ini umur yang berkah luar biasa ya. Kata siapa namanya, Ibnu Athaillah Sakandari itu kan di dalam kitab Al-Hikamnya menyebutkan, ruba umrin saat amaduhu wa qallat amdadu wa ruba umrin qalilatin amaduhu katsiratin amdadu. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam bait Al-Hikamnya itu menyebutkan, cukup banyak atau berapa banyak, betapa banyak orang yang usianya panjang tapi manfaatnya sedikit. Iya, ruba umrin saat amaduhu wa qallat amdadu. Panjang umurnya tapi nggak banyak manfaat, nggak berkualitas. Tetapi ada juga, kata beliau, waruba umrin qalilatin amaduhu kasiratin amdadu. Jadi umurnya pendek, umrin qalilatin amaduhu, pendek, sedikit ya masanya, amadnya. Kasiratin amdadu, ya, banyak manfaatnya, banyak memberikan kebaikan untuk orang banyak. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Termasuk di dalamnya adalah Imam An-Nawawi ini ya. Bukan Syekh Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau kita kenal An-Nawawi yang ini adalah dengan Imam An-Nawawi. Umurnya nggak panjang, 631 676. Kalau kita hitung itu sekitar 45 tahun. Umur 45 tahun tapi luar biasa apa namanya, amdadnya ya, manfaatnya, kebaikannya, karya-karyanya. Gak usah jauh-jauh lah, misalnya apa tuh Riyadus Shalihin, Al-Azkar An-Nawawiyah, itu kan hadis-hadis semua itu ya. Kepakarnya dalam bidang hadis dan bidang fikih. Fikihnya itu Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab ya, Syafi'i. Ya, ini kitab Adabul Fatwa ini kan sebenarnya bagian kecil dari Al-Majmu'. Kalau nggak salah halaman 40 sampai halaman 54 ya, di dalam di jilid satunya itu beliau menjelaskan soal fatwa ini. Halaman 40 sampai 54 kalau nggak salah jilid satu di Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab itu yang sangat fenomenal dan monumental itu. Usia 45 tahun karyanya luar biasa. Inilah sebenarnya yang menurut Ibnu Athaillah Sakandari itu umur yang berkah. Umurnya pendek tapi luar biasa, berkualitas, bermanfaat. Sahabat Nabi itu ada. Sahabat Nabi itu umurnya kalau nggak salah siapa itu ya. Umurnya cuma 30 tahun kalau nggak salah itu. Tapi luar biasa juga istiqomahnya dengan kebenaran dan pengamalan agama dan manfaatnya sangat besar. Ya. Nah, saya kira itu saja saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita bisa ya seperti itu. Kalau tidak bisa ya umur panjang tapi manfaat gitu kan ya. Jangan umur panjang tapi malah bikin gaduh, bikin masalah, bikin problem ya. Bukan bagian dari solusi tapi bagian dari problem. Saya kira itu saya ingin hanya sekedar menggarisbawahi saja. Beliau ini termasuk orang yang umurnya berkah, Imam An-Nawawi ini. Nah, masuk ke persoalan tadi yang disampaikan oleh Ustaz Musa yang dibaca ini, yang poin ke-9 ini, kalau tidak salah ini bagian dari Al-Mufti ya, Adabul Mufti ini ya. Akam Lutfi. Adabul Mufti, ya. Jadi ini kan, kitab ini kan ada 3 bagian ini. Ada Adabul Fatwa, wal Mufti, wal Mustafti. Tetapi yang dibahas bagian di awal itu adalah Adabul Muftinya. Ya. Nama kitabnya sebenarnya Adabul Fatwa, wal Mufti, wal Mustafti. Jadi fatwanya itu dikebelakangkan. Yang dikedepankan itu subjeknya dulu, muftinya dulu. Pada penjelasannya ya. Tapi pada judul kitabnya itu kan fatwanya dikedepankan. Pekerjaan, prosedur, pembuatan, proses ya mengeluarkan fatwanya itu kan yang dikedepankan dalam judulnya. Tapi dalam pembahasannya itu yang dikedepankan adalah subjeknya, pelakunya, muftinya. Nah, ini bagian yang ke-9 ini adalah bahwa seorang mufti itu diharapkan dia seyogianya tidak membatasi, meringkas ya. Jawabannya itu, fatwanya itu ngambang gitu kan. Ngambang itu maksudnya begini ya. Baik, kesimpulannya misalnya dalam persoalan ini terjadi perbedaan pendapat ulama ya, atau ada 2 pandangan ya, ada 2 pendapat gitu kan, atau ada 2 riwayat, atau persoalan ini kembali kepada keputusan Qadhi al-Hakim misalnya kan. Itu kan ngambang jawaban-jawaban kayak gitu. Jadi jangan diringkas begitu, meringkasnya tidak begitu, tetapi yang harus diperhatikan adalah harus dipastikan ya. Ini mufti kemana arahnya itu harus dijelaskan sejelas-jelasnya ya. Karena ketika ngambang itu laisa bijawabin,
wa maksudil mustafti. Ya, bukan itu yang diinginkan oleh orang yang minta fatwa yang mustafti. Jadi nggak bisa diringkas dengan jawaban yang ngambang. Ini masih ada khilaf, persoalan ini ada dua pendapat, persoalan ini ada dua pandangan, atau ada riwayat-riwayat yang lain yang masih ngambang jawabannya. Itu tidak bisa seperti itu ya. Makanya tadi kalau misalnya muftinya juga masih belum ya punya kemampuan untuk menegaskan persoalan ini, fa'ilam ya'rif, ya, fa'ilam ya'rifu tawaqqafa. Lebih baik dia tawakuf saja dulu. Jadi nggak bikin ngambang. Ya. Kan bukan itu yang diinginkan oleh mustafti. Ya. Harus pasti mana bagian mana gitu. Pendapat mana yang dipakai menurut muftinya ya. Jadi fa'ilam ya'rifu tawaqqafa hatta yazhara atau yatrukal ifta'a ya tawaqqafa hatta yazharo au yatrukal ifta'a. Sebaiknya kalau dia nggak jelas juga, nggak tahu juga, dan nggak aib juga untuk dia katakan ya saya tawakuf dulu dari persoalan ini karena dari sekian banyak pendapat ini belum jelas juga buat yang bersangkutan itu. Jadi ketika mufti misalnya menyatakan semacam itu tidak menjadi sesuatu yang aib. Kan mufti juga manusia, kan gitu ya. Hatta yazharo au yatrukal itfa. Kalau atau udah tinggalkan saja dulu fatwanya. Ditunda ya untuk waktu-waktu tertentu bisa aja seperti itu. Ya karena itulah yang terjadi pada seperti yang dikemukakan di sini kama kana jama'atun min kibari ashabina yamtaniun al ifta'a min fi hinsin nasi. Jadi memang mencegah dirinya, mereka mencegah diri untuk memberikan fatwa dalam kondisi di mana memang belum ada kepastian kejelasan. Ya. Jadi jangan begitu istilahnya ya menurut kitab ini jangan sampai fatwa itu ujungnya malah ngambang. Mufti itu memberikan putusan yang ngambang, yang belum jelas. Ya. Lebih baik kalau belum jelas ya nanti saja ya, kalau sudah dia tahu seperti apa. Atau dia sementara tunda dulu lah fatwa itu. Kan juga tidak aib. Tidak ada masalah daripada akhirnya buat mustafti ini malah jadi bingung. Bukan itu yang diinginkan mustafti kan. Yang diinginkan mustafti itu adalah bijawabi wa maksudil mustafti. Saya kira itu. Bisa Kita lanjut. kita lanjut silakan. Faslun fi adabil fatwa. Fihi Nah, ini tadi. masailu. Satu pasal menjelaskan tentang adab-adab fatwa. Dalam persoalan ini terdapat berbagai macam persoalan. Dalam pasal ini terdapat berbagai macam persoalan. Ihdaha yalzamul muftiya ayyubayyina al-jawaba bayanan yuzilul ishkala. Tumma lahu al-iktisaru alal jawabi syafahan. Fa illam ya'rif lisan al-mustafti kafahu tarjamatu siqatin wahidin li'annahu khabarun. Mestilah bagi seorang mufti untuk memberikan penjelasan dalam menjawab dengan penjelasan yang dapat menghilangkan iskal, problem-problem yang ada dalam pikiran mustafti. Kemudian, boleh bagi seorang mufti untuk mempersingkat jawabannya dalam ucapan secara lisan. Lalu jika dia tidak mengetahui lisan al-mustafti, bahasa dari seorang mustafti, maka cukup bagi dia untuk adanya seorang penerjemah yang sikoh, yang bisa dipercaya, yang kredibel. Satu orang saja cukup. Sebab li'annahu khobarun. Sebab fatwa itu bersifat khobar. Nah, eh, terjemah dari seorang sikoh itu adalah merupakan suatu khobar, yang suatu khobar itu bisa dipercaya dengan adanya informasi dari seorang sikoh, satu orang sikoh. Walahul jawabu kitabatan. Dan boleh bagi seorang mufti untuk menjawab secara tertulis kitabatan. Wa inka natil kitabatu ala khotorin. Meskipun dalam tulisan tersebut mengandung bahaya, ada bahaya dari menulis itu, menulis fatwa itu. Wa kana al-qadi Abu Hamidin al-Marwazi. Nah, ini ada kelebihan waw dan ro-nya. Kasih kasirul harbi minal fatwa firiqani. Dan Al-Qadi Abu Hamid Al-Marwazi merupakan sosok yang sering menghindar
dari berfatwa di dalam tulisan, dalam lembaran, dengan lembaran. Qala As-Saimariyu wa laisa minal adabi kaunu su'ali bi khatil mufti. Imam As-Saimari mengatakan bukan termasuk bagian dari adab, bukan termasuk dari persoalan adab atau bukan adab, soal yang diajukan kepada mufti itu ditulis dengan tulisan mufti. Enggak mesti. Fa amma bi imla'ihi wa tahdzibihi fawasi'un. Adapun ditulis dengan imla dari seorang mufti atau diedit atau dirapikan oleh seorang mufti, maka itu wasi, persoalan yang luas yang bisa memungkinkan. Wa kana Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi qad yaktubu as-su'ala ala waraqin lahu summa yaktubul jawaba. Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi, penulis kitab Al-Muhadzab, beliau itu kadang-kadang menulis pertanyaan mustafti di atas kertas, di atas lembaran, kemudian di atas lembaran milik beliau, kemudian beliau menulis jawabannya. Wa idza kana fi riq'ati masailu fal ahsanu tartibul jawabi ala tartibi su'ali. Dan jika ada di dalam lembaran soal itu terdapat beberapa persoalan yang butuh jawaban, maka sebaiknya jawaban tersebut diurut sesuai dengan urutan pertanyaannya. Walau tarakat tartiba fala ba'sa. Andaikan seorang mufti itu dalam menjawab pertanyaan yang ada di lembaran itu tidak secara urutan, maka itu juga tidak apa-apa. Wa yashbahu makna qaulillahi ta'ala yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun fa amal ladzina swaddat ila akhirih surat Al-Imran. Dan serupa ini dengan eh, makna dari firman Allah Subhanahu wa taala yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yang pertama diucapkan pada hari yang putih wajah-wajah dan ada juga wajah-wajah yang hitam. Lalu dalam perinciannya yang didahulukan adalah yang hitam. Adapun orang-orang yang hitam wajahnya, bukan yang putih dulu, sedangkan di awal disebut yang putih dulu. Wa idza kana fil mas'alati tafsilun lam yutlikil jawaba fa innahu khata'un. Dan jika ada dalam persoalan itu terdapat perincian jawaban, maka tidak boleh seorang mufti itu memutlakkan jawaban tanpa memberikan kait. Fa innahu khata', sebab yang seperti itu adalah kesalahan. Suma lahu ayas yastafsilas asaila in hadara. Kemudian boleh bagi seorang mufti untuk meminta perincian kepada si penanya jika si penanya itu ada di situ. Wa yuqayyida su'ala fi riq'atin ukhra summa yujibu. Dan dia merinci atau membatasi pertanyaan di lembaran yang lain, kemudian dia memberikan jawaban. Wa hadza aula wa aslam. Dan yang seperti ini lebih baik dan lebih selamat. Ditanggung kita baca lagi. Walahu ayaqtasir ala jawabi ahadil aqsami idza alima annahu alwaqi' alwaqi'u lisail. Dan boleh bagi seorang mufti untuk mencukupkan menjawab salah satu dari beberapa pembagian-pembagian jika mufti itu mengetahui bahwa al-waqi', bahwa yang salah satu dari sekian bagian itu itulah yang terjadi pada si penanya. Jadi yang dijawab hanya satu bagian dari sekian bagian itu saja. Wa yaqulu, dan dia mengatakan hadza idza kana al-amru kaza. Ini jawaban ini adalah apabila ada persoalannya seperti ini. Walahu ayufassila al-aqsama fi jawabihi wa yazkura hukma kulli qismin. Dan boleh juga seorang mufti itu merinci pembagian-pembagian tersebut di dalam jawaban dia, dan dia menyebutkan hukum dari masing-masing bagian tersebut. Lakin hada karahahu Abul Hasani Al-Qabisiyyi min a'immatil Malikiyati wa ghairuhu. Tetapi yang seperti ini, merinci semua bagian dari jawaban itu, tidak fokus hanya kepada persoalan yang terjadi pada penanya,
adalah sesuatu yang dihukumi makruh oleh Abdul Hasan Al-Qabisi, seorang ulama dari kalangan Malikiyah dan juga oleh yang lainnya. Wa qalu hadza ta'limun nasi lil al-fujur. Dan mereka mengatakan yang seperti ini merinci tidak fokus kepada persoalan yang terjadi pada penanya, adalah mengajari manusia tentang kejujuran, bukan tafsir. Wa idza lam yajid al-mufti mayas'aluhu fassala al-aqsama wajtahada fi bayaniha wastifaiha. Dan apabila seorang mufti tidak menemukan, tidak mengetahui, tidak mendapati siapa yang orang yang bertanya kepada dia itu, maka dia merinci pembagian-pembagian dari pertanyaan itu dan dia berijtihad dalam menjelaskan masing-masing, menjelaskan bagian-bagian itu dan menyempurnakannya. Allah Akbar. Baik. Dari baris pertama tadi saya ya. Ini. Nah, baru kita masuk ke fi adabil fatwa. Adab al fatwa ini etika. Etika apa ya? Etika jawabannya itu ya. Etika jawabannya itu, etika fatwanya itu. Ya, jadi bukan muftinya kalau begitu. Cuma di sini kan jadi agak rancu ya. Agak rancu misalnya ihdaha yalzamul mufti. Ya, jadi mufti lagi kembali ke mufti. Bukan ke fatwanya itu kan. Ini memang bacaan ini harus kita balik ya, kita balik ulang bukan ke muftinya tetapi kepada teks jawabannya itu. Ya, kalau yang muftinya kan sudah selesai di awal. Nah, ini ada al-fatwa. Jadi fatwanya itu teks jawabannya itu putusannya itu seperti apa mestinya gitu kan ya. Harus dibuatnya seperti apa. Jadi bukan muftinya. Jadi kalau kita lihat di sini bisa kita dapatkan penjelasan bahwa mestinya memang putusan ya atau fatwa itu, putusan hukum itu memang jelas ya. Bayanan yuzilul iskal. Jadi seorang mufti itu harus mengeluarkan fatwanya ya dalam apa penjelasan yang menyeluruh yang bisa apa namanya mengangkat keraguan, kesulitan, detail, harus benar-benar detail ya. Eh, Setelah detail begitu ya fatwanya itu ya jawabannya itu setelah detail diurai betul baru kemudian di ujungnya itu ada ringkasannya nah, makanya sumalahul iktisar ala jawabi syafahan ya boleh juga dengan tulisan ringkas boleh juga dengan apa dengan epilog ya verbal ya dengan ungkapan lisan verbal ya yang jelas ya, kesimpulannya apa dari sekian dari penjelasan yang cukup panjang tadi gitu ya. Kalau cuma masalahnya kan bisa terjadi perbedaan nih antara mustafti dengan mufti. Kalau antara mustafti dengan mufti ini terjadi perbedaan bahasa misalnya kan karena soal etnis ya. Muftinya orang Betawi ya gitu kan ya misalnya kan ya yang bertanya orang Sunda, muftinya nggak bisa bahasa Sunda gitu kan. Mustaftinya nggak bisa bahasa Betawi katakanlah begitu ya atau bahasa daerah yang lain lah yang sulit-sulit misalnya Aceh gitu kan ya dengan yang lain bahasa Sunda. Muftinya Aceh misalnya kan ya. Nah, gimana caranya kalau begitu terjadi? Ya harus ada translatornya. Ya kafahu tarjamatu sikhotin ya. Jadi dia harus harus ada orang yang memang dipercaya ya untuk menjelaskan putusan fatwa itu ya. Fatwa mufti tadi yang bahasanya beda dengan mustafti itu. Jadi memang harus ada orang yang dipercaya, diberikan kepercayaan, kewenangan untuk bisa menjadi translatornya, jadi mediator, ya translatornya nih. Tapi satu orang sajalah. Dan dia yang sikot. Sikot itu artinya ya yang adil dia. Ya. Jadi jangan sampai nanti malah terjadi apa namanya penyimpangan. Ya. Apa yang diputuskan oleh mufti, dijelaskan oleh mufti, oleh mutarjimnya, oleh translatornya nanti apa namanya dikemukakan lain lagi gitu kan. Itu kan tidak sikot. Ya. Makanya harus ada translator yang sikot, yang adil, ya yang bisa dipercaya. Gitu kan. Kenapa demikian? Karena ini adalah merupakan satu keputusan hukum ya yang harus benar-benar dijaga. Liana khabarun. Ya. Tapi bagi mufti ya karena memang ini tidak
kesulitan bahasa misalnya ya antara mustafti dengan mufti atau sebaliknya mufti dengan mustafti, maka walhul jawabu kitabatan. Boleh juga sih ditulis, ya ditulis ya. Tapi wa in kanatil kitabatu ala khotor, tapi itu agak riskan ya, agak riskan. Tulisan itu kan bisa diubah-ubah, Ditambah la tulisan gitu. itu bisa dirubah, digeser-geser ya, bisa jadi seperti itu. Itu maksud daripada pernyataan ini ya. Nah, tadi disebutkan juga nih, kalau di Abu Hamid Al-Marwazi, ya, ya menghindari eh, situasi yang seperti seperti ini ya terjadi. Ya, jadi jarang menulis, dia lebih baik dia pakai apa namanya, pakai tadi mutarjim yang sikot itu. Ya kalau tulisan ini jangan-jangan juga nanti bisa di apa namanya dicederai oleh orang lain ya. Tulisan itu kan bisa ditiru-tiru ya, dan sebagainya gitu kan. Oke, kita lanjutkan baris berikutnya. Nah, ini apa? Nah, ini juga bisa gini ya. Ketika ada soal mustafti yang dikemukakan oleh mustafti kepada mufti, terus di sini juga dijelaskan, boleh nggak atau kira-kira layak nggak kira-kira mufti itu menulis soalnya dulu ketika menjawab itu. Di sini nggak ada persoalan ya. Artinya ketika masalah itu cukup banyak ya ditulis dulu soalnya gitu kan. Soalnya itu ditulis dulu ya baru kemudian ada jawaban. Ini kayaknya sudah soal teknis ya. Makanya tadi fatwanya itu ya. Fatwanya tadi. Jadi bukan muftinya tapi fatwanya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kan kalau putusan fatwa itu kan sangat sistematis ya. Ya sekarang, tapi barangkali dulu tidak tidak seperti sekarang. Jadi kalau pertanyaannya cukup banyak, maka ya diurut saja pertanyaan satu, pertanyaan dua, pertanyaan tiga. Itu ditulis boleh nggak, layak nggak? Oh, nggak ada masalah gitu kan. Boleh saya minal adab kaunus soal bi khotil mufti, ya, gitu kan ya. Jadi nggak ada masalah, boleh-boleh saja ditulis. Ya nanti jawabannya bagaimana? Jawabannya diurut, ya kan. Wal ahsan tartibul jawab, wala tartibi soal, gitu kan. Ya ada ada soalnya, kemudian jawabannya, ada soalnya, ada jawabannya, ada soalnya, ada jawabannya, atau misalnya soalnya dulu, kemudian jawabannya belakangan. Bisa jadi seperti itu. Kalaupun misalnya tidak tertib, ya juga fala ba'sa kan. Walau tarokat tertiba, wala ba'sa. Nggak ada masalah. Ya, kalaupun tidak tertib, tetapi tentu saja yang paling ahsan adalah tadi. Ya, di atas itu, wal ahsan tartibul jawab, wala tartibi soal. Jadi itu jauh lebih baik, ya, lebih lebih apa namanya, lebih sistematis lah. Ya, yang sistematis itu yang pertanyaan, kemudian jawaban, pertanyaan, kemudian jawaban. Itu atau misalnya pertanyaan dulu satu dua tiga empat lima, kalau banyak soalnya masailnya kemudian baru jawabannya satu dua tiga empat lima. Tapi yang paling enak sih, yang paling gampang itu satu soal satu jawaban, soal satu jawaban itu kan. Saya kira itu yang pada bagian-bagian yang sangat penting. Di bagian bawah saya kira itu hanya penjelasan-penjelasan dari apa yang dimaksud dengan yang di atas tadi. Ya, ini di bawah juga sama saya kira. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjut yang kedua. Asaniyatu, adab yang kedua. Laisa lahu ayaktubal jawaba ala ma alimahu min suratil waqi'ati idza lam yakun bi riq'ati ta'ridu lahu bal yaktubu jawaba ma bi riq'ati. Laisa lahu, tidak boleh bagi seorang mufti untuk menulis jawaban sesuai dengan apa yang dia ketahui dari gambaran peristiwa yang terjadi, sesuai dengan pengetahuannya tentang gambaran peristiwa. Jika tidak ada di dalam jika tidak ada yang dia tulis itu di dalam lembaran yang di tu'radulah, yang disodorkan ke dia. Dalam lembaran pertanyaan yang disodorkan ke dia tidak ada eh, gambaran yang ada di benak dia yang dia ketahui itu, maka dia tidak boleh memberikan jawaban sesuai yang dia ketahui, sedangkan itu tidak ada di dalam lembaran jawaban yang di tu'radulahu, yang disuguhkan ke dia. Bal, tetapi dia menulis jawaban sesuai dengan ma firik anti, yang sesuai dengan apa yang tertulis pada lembaran lembaran soal, ya, lembaran pertanyaan. Fa'idha fa'in aroda jawaba ma laisa fiha
falyaqul wa in kana al-amru kadza wa kadza fajawabuhu kadza. Lalu, jika seorang mufti itu ingin menjawab sesuatu yang tiada tertulis di dalam lembaran rik'ah tadi, maka hendaknya dia mengatakan, menuliskan, dan jika ada persoalannya begini dan begitu, maka jawabannya adalah begini dan begitu. Wastahabbal ulama'u ay yazida ala ma fi riq'ati ma lahu ta'alluqun biha mimma yahtaju ilaihi sa'ilu li hadithi wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Para ulama menghukumi mustahab, menghukumi sunnah, bahwa seseorang mufti menambahkan jawaban melebihi apa yang ada pada pertanyaan, lembaran pertanyaan, di mana jawaban yang tambahan itu adalah sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan pertanyaan yang ada di lembaran pertanyaan itu. Di mana yang persoalan ini dibutuhkan mimma yahtaju ilaihi sa'il, dibutuhkan oleh si penanya, dibutuhkan oleh si penanya. Kenapa para ulama menghukumi mustahab hal seperti ini? Karena mengikuti hadis Nabi ketika ditanya tentang air laut, ya Nabi menjawabnya dengan merinci. Air laut itu adalah airnya mensucikan, ditambah dengan perincian bangkai yang ada di laut itu juga halal. Padahal ini tidak ditanya ke Nabi. Allahu Akbar. Hmm. Ini yang kedua ya. Lagi-lagi memang kita lihat ini laisalahu ayyaktubal jawab, laisalahu lahu lil mufti ya. Jadi seorang mufti itu ketika mengeluarkan fatwa, jadi jangan hanya sekedar dia mengeluarkan fatwa itu sekedar dengan apa yang diketahuinya saja. Artinya bisa jadi dari pertanyaan yang dikemukakan itu, yang dipertanyakan oleh Mustafti itu kan ada celah-celah yang lain, ada hal-hal lain yang dibutuhkan penjelasan, ya. Jadi dia harus luas juga membaca membaca pertanyaan itu gitu kan ya. Jadi jangan sampai dia membatasi jawabannya hanya pada satu poin ya, satu sisi. Padahal di situ ada hal lain yang bisa dia jelaskan juga. Ya, nah, jadi tidak 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 boleh dia bagi dia untuk menjawab sekedar apa yang dikatakannya saja. Gitu. Jadi harus teliti juga dengan pertanyaan Mustafti itu. Ya, nanti kan bisa jadi ketika memang pertanyaannya itu seperti itu, kemudian ada celah-celah lain yang juga perlu dijelaskan oleh mufti, maka bisa jadi ya nanti eh, ya kalau kasusnya begini, maka jawabannya seperti ini. Kalau kasusnya begitu, di sini kan disebutkan tuh. Wa in kana al-amru kaza wa kaza fajawabuhu kaza fajawabuhu kaza. Ya, kalau masalahnya seperti ini, jadi artinya begini, artinya mufti itu juga harus cerdas dan cermat membaca pertanyaan mustafti itu ya. Ya, jadi pertanyaannya apa? Itu jangan kemudian dia hanya sekedar buru-buru mengambil pertanyaan itu lalu menjawabnya hanya pada satu sisi. Jangan-jangan ada celah-celah lain di situ yang perlu dijelaskan ya. Ada motif lain. Ya. Makanya ini seperti apa yang dikemukakan tadi di dalam penjelasan berikutnya itu kan ada hadis Nabi itu kan. Ya, mungkin mungkin pertanyaan sahabat itu kepada Nabi kan bagaimana hukumnya air laut kan gitu ya. Bagaimana hukumnya air laut ya. Kan mestinya jawabannya ya air laut itu suci. Gitu saja kan cukup. Ya, tetapi kalau mufti yang cerdas gitu kan ya, yang mufti yang cermat ya, ini mesti ada ada apa namanya ada kekayaan di dalam pertanyaan ini ya. Maka jawaban Nabi itu kan tidak hanya sekedar airnya saja yang suci air laut itu, tetapi bangkainya pun yang ada di laut itu adalah bangkai yang halal untuk dikonsumsi. Nah, halal untuk dikonsumsi itu sebenarnya tidak muncul dalam pertanyaan Mustafti tentang air laut itu. Ya, kalau kita baca hadisnya, tetapi Nabi cermat ya, sangat teliti ya, kecuali menjelaskan tentang hukum air laut itu seperti apa hukumnya. Nabi juga kemudian memperkaya jawaban itu dengan
bahwa bangkai yang ada di air laut itu, di laut itu adalah halal hukumnya. Ya. Ini kan artinya ada celah, ada motif lain. Pertanyaan ini kan juga punya motif lain. Pertanyaan tentang air laut itu apa hukumnya? Ada motif lainnya apa misalnya? Oh, motif lainnya dibaca oleh Nabi. Oh, bagaimana hukum bangkainya? Sekalipun dalam pertanyaannya tidak muncul. Ya. Tapi tidak ada masalah kalau kemudian mufti menjelaskannya, ya, memperluas jawabannya, karena dia membaca dengan cermat bahwa di balik pertanyaan itu ada motif lain. Ya. Nah, dia bisa membaca motif itu. Nabi bisa membaca motif itu. Tidak hanya sekedar bertanya soal air, tetapi Nabi membaca motif juga bahwa dalam pertanyaan itu bagaimana hukum bangkai, ya, binatang yang sudah mati yang ada di laut itu. Nah, Nabi ya, mencoba untuk menjelaskan. Jadi memang jawaban mufti ini, jawabannya ya, jawaban itu tidak harus dibatasi dengan pertanyaannya ansih. Ya. Jadi ketika fatwa itu dimunculkan, putusan hukum itu disampaikan, ya itu boleh, ya, tidak hanya sebatas pada pertanyaan ansih, ya, yang poinnya saja, tetapi kemudian dibaca cermat oleh mufti dan kemudian dijawab oleh mufti dari sisi lain ada celah-celah lain itu. Ya. Apalagi mufti tahu nih ya, mustaftinya ini sebenarnya profesinya apa gitu kan, misalnya ya, atau kebutuhannya apa. Ya pertanyaan ini, tetapi nanti dikaitkan dengan si muftinya. Oh, ternyata yang dibutuhkan sebenarnya bukan itu pertanyaan. Itu dia butuhkan pertanyaan itu, tetapi dia butuhkan jawaban-jawaban lain, ada motif lain ya. Nah, itu nggak ada masalah, artinya itu juga dibenarkan oleh oleh Imam An-Nawawi ini. Saya kira itu Ustaz ya. Kita lanjutkan lagi barangkali masih. Baik. Asali satu. Idza kana al-mustafti ba'id al-fahmi fal Hmm. yarfaq rafika yarfaqu fal yarfaq bihi wa yasbir ala tafahumi su'alihi wa tafhimi jawabihi wa inna sawabahu jazilun. Apabila seorang mustafti yang minta fatwa itu uh, pemahamannya itu jauh, artinya lelet gitu ya, lola, Iya. lola, Oke. loadingnya lama gitu, maka hendaklah dia kasihan, bersikap kasihan kepada mustafti yang seperti itu dan bersabar untuk memahami pertanyaannya dan juga bersabar untuk memberikan pemahaman tentang jawaban dari pertanyaan itu. Sesungguhnya dalam pahala bersikap kasihan dan bersabar ini adalah pahala yang sangat besar. Oke. Iya, ini mudah kita pahami ya. Jadi mustafti ini memang harus teruji ya. Di Mustafti ini kan hakim juga ya, harus teruji. Nggak gampang temperamental, mulai emosi gitu kan. mufti ya Pak ya. Gampang gampang kecewa gitu kan. Jadi ya komisi fatwa itu harus begitu sih. Nah, makanya mufti-mufti masa lampau itu kelas itu kan sudah teruji itu kan. Tokoh-tokoh fuqaha, kecuali fuqaha juga sufi mereka itu ya. Artinya ya bukan tidak mungkin akan berhadapan dengan kondisi yang semacam ini kan. Masyarakat ini mustafti ini kan bervariasi ya. Ada yang kalangan akademisi berpendidikan gitu kan, ada kalangan awam bahkan awamul awam begitu kan ya. Jadi memang tidak ada kata lain bagi mustafti itu, ya dia harus fal yurfik bihi wa yasbir. Jadi kalau misalnya mustaftinya ini lemot ya, loadingnya lambat gitu kan, itu udah dijelaskan. So, penjawabannya juga nggak paham-paham, sulit paham gitu kan ya. Ya maklum lah kan beda-beda gitu kan ya. Makanya Mustafti ini juga bukan hanya sekedar pandai ini loh, bukan hanya sekedar pandai dari sisi hukum ya. Jadi dia harus pandai apa, secara psikologis juga harus ngerti ini persoalan-persoalan semacam ini. Jadi siapa gitu orang yang bertanya ini kan, apa pendidikannya gitu, bagaimana sikap dan perilakunya gitu kan ya kan, harus harus paham juga mufti ini. Nah, dalam situasi yang semacam inilah maka kemudian begitu dia memahami secara psikologis mustafti, maka dia harus tidak ada kata lain. Al yurfik, apapun kondisinya, seperti apapun yang dia hadapi, bagaimanapun kondisi mustafti, ya dia harus al yurfik bihi. Dia harus yurfik itu artinya apa? Dia tetap harus santun, harus ramah.
harus santun, harus ramah, harus menghargai orang, tidak tidak apa namanya mendegradasi, tidak merendahkan gitu kan ya, tidak merendahkan yang mustaftinya gitu kan ya. Sudah dia minta fatwa, kemudian dia merasa direndahkan misalnya kan, kalau muftinya nggak mengerti soal psikologi seseorang gitu kan ya, maka dia tidak akan falyurfik, nggak sabar gitu kan, nggak ramah gitu kan ya. Jangan jangan sampai malah akhirnya bodoh sekali kau ini. Nah, itu Kita nanti nggak mau kan nanya kacau lagi, kan. ya. Ya, Biasanya nggak mau nggak mau nanya lagi. nanya-nanya lagi dia. Ngapain kalau kita kita nanya ke mufti ini gitu kan. Repot juga. Nabi kan nggak begitu, memberikan contoh itu sabar, mendengarkan. Sampai orang-orang yang apa melakukan keburukan-keburukan di mana itu, di masjid, di tempat sholat, ada yang buang air kecil dan segala macam. Ya kan bukan karena apa-apa ya, karena mereka nggak paham, nggak tahu. Gitu kan. Jadi memang harus gitu. Mustafti ini ternyata harus ngerti juga psikologi. San Musa ya. Jadi bukan hanya pandai secara akademik ini bidang hukumnya saja gitu kan. Itu tapi juga kondisi masyarakat ini seperti ini. Baik dalam fahmi. Maka kalau baik dalam fahmi, menurut Imam An-Nawawi ya dua sikapnya. Yang pertama dia yurfik, dan yang kedua yasbir. Dia rahmah, dia sabar. Ya, dia sabar juga. Jangan-jangan ini pertanyaan ini wah ngejelimet gitu kan. Makanya di sini disebutkan. Wa yasbiro ba'idal fahmi fal yurfik bihi wa yasbir ala tafahumi su'alihi. Pertanyaannya berbelit-belit, ya ngejelimet pertanyaannya itu kan. Padahal yang dia maksud itu poinnya ini, tapi pertanyaannya berkeliling kemana-mana gitu kan ya, putar-putar gitu kan ya. Harus harus sabar juga dia mendengarkan pertanyaan lisan, kalau pertanyaan itu lisan ya. Ala tafahumi su'alihi. Kemudian udah pertanyaannya ngejelimet gitu kan ya. Udah begitu dijawab, dia nggak paham-paham juga. uh, udah pertanyaannya luar biasa sulit gitu, dibilang esai bukan esai, paragrafnya nggak jelas juga kemana arahnya, padahal poinnya adalah sedikit. Jadi harus sabar. Kemudian juga ketika memberikan penjelasan, lagi-lagi nih kelas masyarakat kan, kalau bukan kelas elit akademisi kan nggak gampang paham gitu kan ya. Kalau misalnya mustaftinya ini petani ya gitu kan ya, dia harus menggunakan bahasa petani jawabannya. Nah, kan tadi kita katakan gitu ya. Jadi memang harus begini. Kalau misalnya mustaftinya ini misalnya ekonom, ya mungkin barangkali harus dengan bahasa-bahasa yang apa namanya ada nuansa ekonominya ya. Jadi bisa dengan mudah dipahami. Kalau misalnya masyarakatnya yang bertanya buta huruf, ya tidak berpendidikan, nah itu yang memang harus benar-benar bagaimana menuntunnya, memberikan penjelasannya dengan sabar. Ya inilah, kalau ini yang terjadi maka fa inna sawabahu jazilun. Nah, ini kan targhibnya ya gitu kan ya. Pada mufti yang sabar, mufti yang ramah menghadapi kondisi mustafti yang seperti ini, ya sudah akhirnya diberikan motivasi, stimulus bahwa ya sudahlah, karena itu kan sawabahu jazilun ya. Pahalanya itu melayani orang-orang yang semacam ini adalah pahalanya sangat besar. Biqadri ma ta'atani tanalu ma tatamanna. Biqadril kaddi tuktasabul mali gitu kan. Man talabal ula sahirul layali wa man talabal ula biwari kaddin abdu al umra fi talabil muhal. Jadi memang sesuai dengan kadar apa namanya kelelahannya itu, seseorang akan mendapatkan balasannya seperti kadar kelelahannya itu ya. Lelah sekali nih memahami soal mustafti. Lelah sekali memberikan jawaban, memberikan pemahaman kepada mustafti. Ya sudah, ya itu nanti sawabahu jazilun. Begitu saja itu untuk mengembirakan. Jadi mustafti memang harus luas ya, tidak hanya pengetahuan hukum, ya pengetahuan-pengetahuan soal yuridis formal, tetapi dia juga harus secara psikologis memahami kondisi mustafti dari berbagai sisi. Oke, saya kira Ustaz Musa, kita Satu lanjutkan lagi ya lagi. Pak ya, satu lagi. Ya, Nah, Pak Fuad, nanti habis itu buka tanya jawab kita. Ar-Rabi'atu liyata'ammal arif'ata ta'ammulan syafiyan wa akhiruha akadu. Hendaklah seorang mufti itu merenungi atau meneliti terhadap lembaran pertanyaan dengan ketelitian yang benar-benar syafi, mengobati, yang komprehensif ya, yang syafi, yang benar-benar nggak ada celah lagi gitu. Wa akhiruha akad.
bagian akhir dari catatan pertanyaan itu lebih ditekankan lagi untuk diteliti lebih baik, dicermati lebih baik. Fa inna su'al fi akhir ya, sebab pertanyaan inti pertanyaan itu biasanya ada di akhir dari catatan eh, lembaran pertanyaan itu. Waqad yataqayyadu al-jami'a bi kalimatin fi akhiriha wa yaghfalu anha. Dan kadang-kadang semua pertanyaan itu dibatasi dengan suatu kalimat yang ada pada akhir eh, catatan pertanyaan itu, catatan istifta itu. Sedangkan si mufti bisa-bisa lalai dari kait atau kalimat yang menjadi pembatas dari semua pertanyaannya itu. Qala As-Saimariyu, qala ba'dul ulama'i yang bagi ayyakuna tawaqqu'uhu fil mas'alati as-sahlati kas-sa'bati liya'tadahu. Imam As-Saimari mengatakan, sebagian dari ulama telah mengatakan bahwa mesti seseorang mufti untuk memperkirakan tawakku, ya, tawakku, memperkirakan persoalan itu, melakukan perkiraan ya terhadap persoalan yang mudah sama seperti dia memperkirakan persoalan yang sulit. Tidak dibedakan eh, melakukan apa namanya hipotesis atau ya mengasumsikan sesuatu, tidak dibedakan di persoalan yang sulit dengan persoalan yang mudah supaya dia terbiasa dengan persoalan itu. Wa kana Muhammadun ibnu Al Hasan yaf'aluhu. Imam Muhammad bin Al Hasan Asy-Syaibani melakukan itu. Wa idza wajada kalimatan mustabihatan sa'ala al-mustaftiya anha. Apabila dia menemukan satu kalimat yang mustabihat atau yang mengandung makna yang serupa dengan kalimat yang lain, maka beliau pun menanyakan kepada si mustafti tentang maksud dari kalimat tersebut. Wa naqataha wa syakkalaha. Beliau pun memberikan titik dan memberikan syakal, harkat di kalimat tersebut supaya berbeda dengan kalimat yang lain. Wa kadza in wajada lahnan fahishan au khata'an yukhilu harusnya ya, yukhilu al makna aslahahu. Begitu juga jika beliau menemukan lahan kekeliruan yang eh, keji, kekeliruan yang terlihat jelas atau kesalahan yang bisa mencederai makna dari tulisan tersebut, maka beliau pun aslahahu. Pertanyaan yang ada di kertas pertanyaan itu beliau perbaiki kesalahan-kesalahannya itu. Wa in ro'a bayadon fi asna'i syatarin au akhirahu khatta alaihi au syaghalahu li'annahu rubbama qasada al-mufti uh, bil qasada al-muftiya bil idza'i fakataba fil bayadi ba'da fatwahu ma yufsiduha kama buliya bihi al-qadi Abu Hamid al-Marwazi. Dan jika seorang mufti itu melihat di dalam rik'ah, dalam kertas pertanyaan itu ada lembaran putih kosong di tengah-tengah baris atau di akhir baris, maka beliau pun menulis, memberikan tulisan di atas yang kosong tersebut atau mengisinya syaghalahu ya. Li'annahu, karena yang begitu bisa-bisa ditujukan untuk menyakiti mufti. Qasada qusid al-mufti bil iza, dengan melakukan kejahatan terhadap mufti. Maka dia menulis di dalam yang putih itu setelah fatwanya mufti sesuatu yang bisa merusak fatwa itu sendiri. Karena tadi kosong, dikosongin. Ya, sesuatu yang bisa merusak fatwa itu, sebagaimana hal ini Imam Abu Hamid Al-Marwazi diuji dengan persoalan ini. Nah, fatwanya diselewengkan. Wallahu a'lam. Ya, ini yang keempat ini, ya, prosesnya juga harus sangat cermat dan hati-hati karena ketika apa namanya ingin memberikan putusan fatwa ini,
Hasan Al-Khomeini, maka dalam prosesnya mufti itu memang harus sangat apa namanya, harus sangat cermat ya, merenung dulu pertanyaannya, ya, direnungkan pertanyaannya, dicermati gitu kan. Kalau itu misalnya ada prolognya misalnya panjang ya, itu kan kayak kita kayak soal-soal esai lah, gitu kan, soal esai dosen itu kan nggak langsung ke pertanyaan, ada dulu prolognya gitu kan ya, panjang, itu harus dicermati itu, poin to poin, misalnya kalimat per kalimat, induk kalimatnya mana sih gitu kan ya, kemudian nanti anak kalimatnya kemana. Tapi nanti poin pertanyaannya di mana. Nah, kecermat-cermatnya ini kemudian ditegaskan oleh Imam An-Nawawi ini, jangan lupa itu perhatikan pada bagian akhir dari pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan tadi. Biasanya pertanyaan itu adanya di ujung kan gitu ya. Bagaimana hukumnya kan gitu kan ya. Jadi wa akhiraha akad ya. Jadi dia mencermati bagian-bagian dari pertanyaan itu, atau ada prolognya bagi pertanyaan itu ya. Kemudian akad itu artinya lebih utama, lebih harus dia lebih fokus ke bagian akhir dari pernyataan atau pertanyaan itu. Karena biasanya pertanyaan itu memang adanya di akhir ya. Di bagian-bagian sebelumnya itu kan hanya hanya prolog kepada pertanyaan. LB-nya lah, kadang-kadang ada LB-nya, itu latar belakang masalahnya apa, kemudian ceritakan dulu baru kemudian pertanyaannya gitu kan ya. Nah, kadang-kadang nih jangan sampai mufti ini malah terjebak kepada prolognya, kemudian malah poin pertanyaan pentingnya itu terlalaikan, itu yang riwayat full anha ya. Panjang memang pernyataannya di awal-awal, di bagian-bagian prolognya itu, pertanyaannya nanti malah nggak kebaca oleh mufti. Ya dia oleh karena asiknya dengan LB-nya itu ya, dengan latar belakang pertanyaannya itu yang terjadi. Ya. Kemudian kalau ini Muhammad bin Hasan ya, wakana Muhammad bin Hasan ya fa'aluhu ya. Jadi cermat betul nih Muhammad bin Hasan ini yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi ini. Jadi kalau di dalam pertanyaan-pertanyaan mustafti itu ya, itu ada yang mustabihat ya, ada yang nggak jelas nih, samar-samar apa maksudnya. Itu ya nggak ada masalah, tidak jadi aib juga ya. Bagi mufti untuk bertanya kepada mustafti, ini apa maksudnya sih ini? Ini kok misalnya ada titiknya di sini, ini kan mestinya baru koma itu kan, karena titik dan koma itu kan nanti akan mempengaruhi apa namanya, susunan kata ya. Kalau baru koma di situ tapi kemudian di situ dibuat titik kan jadi masalah. Mestinya koma bukan titik. Jadi yang kayak kayak gini nih yang membuat ragu, yang kira-kira bisa membuat ragu di pertanyaan itu oleh mustafti itu, ya samar-samar tidak ada aib bagi mufti untuk bertanya secara detail kepada mustafti ya. Soal titik, soal sakal gitu kan ya. Tentu saja ini kan bahasa asing. Misal kalau pakai sakal, ya misalnya kalau pakai sakal ya, yang mustaftinya orang Arab misalnya kan, muftinya ajam gitu kan ya. Nah, itu kan juga persoalan. Nah, begitu juga kalau dialek-dialek yang tidak jelas nih, lahnan, fahishan, atau khoto gitu kan, ada hal-hal yang keliru dari pertanyaannya itu. Ya, nggak ada masalah kemudian setelah ditanya ke sana kemari oleh mufti kepada mustafti, kemudian mufti meluruskan, oh ini loh yang Anda maksudkan tuh begini pertanyaan mestinya kan gitu ya. Jadi diluruskan oleh mufti ya, karena bahasanya kan atau susunan katanya itu mustabihat ya, artinya samar-samar, tumpang tindih. Kalau begitu, yang Anda maksudkan itu, yang Anda maksudkan, yang saudara inginkan itu, yang saudara tanyakan adalah ini. Ah, itu boleh. Nah, aslahahu itu kan ya. Karena apa namanya, setelah ditanya panjang lebar ya, maksudnya apa, kemudian oh kalau begitu pertanyaan Anda adalah ini. Nah, hilu al makna aslahahu ya, perbaiki. Kan bisa jadi seperti itu. Nah, eh, ini juga terkait dengan apa ya, pada bagian akhir dari pernyataannya Muhammad bin Hasan ini, eh, apa namanya, kata Babil Bayat pada fatwa ini, kalau fatwa itu dituliskan itu ya, itu memang harus juga apa namanya, kalau sekarang kan fontnya ya,
barisnya, jaraknya itu juga harus bagus dan baik. Karena kalau tidak nanti bisa ada kata-kata yang diselipkan di situ. Kalau kata Babil Bayat ba'da fatwahu ma yufsiduha kama yali kama yali bihi al-qadhi Abu Hamid al-Marwazi. Jadi Abu Hamid al-Marwazi barangkali menurut catatannya si Imam Nawawi ini pernah mengalami itu. Jadi putusan fatwanya ya itu ada celah-celah yang bisa dimasukkan di situ, kalimat atau kata-kata yang pada akhirnya bisa berubah isi fatwa itu ya. Jadi memang harus cermat lagi harus cermat mufti ini ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Saya kira itu Ustaz Musa. Masih connect ya? Masih bro, Mas. Oke, saya kira itu tadi apa yang dibaca oleh Ustaz Musa, saya memberikan penjelasan sedikit. Baik, Pak. Syukuran, Pak ya. Ya. Kita buka pertanyaan ya pada teman-teman dari sini, hadirin semua. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin saya awali dulu Pak ya, terkait dari dengan kalimat terakhir tadi ya. Kalau kata Imam Nawawi, jika dalam tulisan jawaban itu ada lembaran kosong atau yang putih, yang bisa diselipkan kalimat-kalimat yang bisa membelokkan fatwa yang ditulis oleh seorang mufti, itu harus diminimalisir gitu. Eh, jangan sampai ada celah bagi orang untuk menyelipkan satu kata. Kalau diselipkan kata la saja itu kan itu maknanya jadi kebalik. Iya, Misalkan iya, iya. fatwanya ya juzu lahu bla bla bla. Nah, tapi antara jawaban sebelum ya juzu itu ada space gitu. Diselipin la Iya. dikit. Akhirnya maknanya kebalik ya. Nah, yang mau saya soroti di sini ini kan harusnya tidak tanggung jawab mufti gitu. Yang punya kesalahan itu kan orang yang berniat buruk gitu. Orang yang berniat buruk untuk menyelewengkan fatwa mufti. Tapi Imam Nawawi malah menekankannya ke si muftinya. Mufti. Iya, iya. Artinya mufti itu punya tanggung jawab. Ibaratnya itu kita nggak boleh, kita memang kalau ada orang suuzon sama kita, kita nggak perlu marah Pak, kalau ada orang suuzon sama kita. Tapi Hmm. kita memancing orang sehingga orang bisa suuzon sama kita, eh, kan sama tuh modelnya Imam Ya, ya. Imam Nawawi. Nah, bagaimana menurut Pak Yai tentang fatwa zaman sekarang? Kalau kita lihat nih fatwa MUI itu kan eh, rinciannya panjang kalau fatwa MUI tentunya. Iya. Ada clue-cluenya. Eh, Hmm. terus model fatwa rokok misalkan dulu ada Hmm. kalimat dalam fatwa rokok MUI itu di disinggung soal anak-anak, ibu hamil, haram gitu. Nah, itu kalimat-kalimatnya itu kan tidak dimunculkan secara detail sehingga kemudian ada yang komen, ya namanya anak-anak nggak kena hukum gairu mukallaf kok disinggung di dalam fatwa itu. Nah, artinya dalam konteks sekarang itu menurut saya gimana itu Eh, Ya, realisasi apa tadi penjelasan Imam Nawawi tadi. oke. Iya. Ini kita menggambarkan gini ya. Artinya apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi ini kan sebenarnya fatwa-fatwa apa ya masa-masa klasik ya di mana Ya, seorang mustafti itu berhadapan dengan muftinya. Ya, begitu bebasnya, begitu terbukanya. Ya, namanya mufti itu kan faqih. Ya, artinya mereka bagian dari solusi di tengah-tengah masyarakat kan gitu kan. Jadi memang kadang-kadang spontanitas juga gitu kan. Ini kan sebenarnya percakapan yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi ini kalau kita membayangkannya dalam kondisi di mana tidak seperti sekarang ini ya. Sekarang ini kan misalnya tadi ya semuanya kan sudah serba digital gitu kan ya. Jadi apa namanya sistematikanya sudah jelas gitu rupanya. Jadi saya kira sekarang ini memang sulit sekali ya ada celah-celah untuk bisa memasukkan kata-kata yang tidak yang akan merusak fatwa itu karena fatwa itu kan sistematikanya sudah luar biasa bagus baik ya dan itu kan paragrafnya kemudian juga garis apa namanya baris barunya gitu kan poinnya jelas gitu kan ya jadi jarak antar kata saja itu di dalam
putusan itu kan ya seperti kita ketahui bersama lah sekarang ini kan sudah luar biasa itu ya jarak itu bisa diatur sedemikian rupa sehingga memang persoalan fatwa ini tidak tidak sebatas pada pengetahuan ini ya pengetahuan hukum ya tapi pada prakteknya kemudian juga melibatkan banyak kepentingan dan disiplin ilmu. Makanya muftinya sudahlah, muftinya saja kemudian memutuskan fatwanya saja. Kalau dia tidak lihai, tidak pandai, misalnya menulisnya dengan baik, kemudian membuat sistematikanya dengan baik. Itu kan kalau sekarang ini kan sudah ada orang yang bergerak, ya, apa namanya, yang melayani khusus persoalan itu. Sampai sampai kemudian juga font-fontnya gitu kan sangat jelas mana yang mesti digaris bawahi, mana yang mesti dicetak miring, mana yang mesti dicetak tebal. Sekarang ini kan sudah seperti itu bagian dari penegasan-penegasan itu. Jadi saya kira memang fatwa itu juga harus seperti itu ya sekarang ini. Jadi kecil kemungkinan untuk kemudian orang juga memasukkan kata-kata yang tidak yang akan merusak fatwa itu. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa dalam fatwa itu memang tidak boleh juga ada kalimat-kalimat yang ambigu ya tidak boleh juga ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang ambigu. Itu ya jadi persoalan memang di masyarakat ketika misalnya ada fatwa-fatwa yang ambigu gitu kan kalimatnya gitu kan bercabang ya misalnya multi interpretasi. Nah itu yang jadi yang bikin gaduh di situ kan yang bikin gaduh di situ itu kan kadang-kadang fatwa yang sudah fokus saja pada persoalan tertentu masih dibuat gaduh di apa namanya di publik gitu kan apalagi misalnya kalau ada fatwa yang misalnya ambigu tidak jelas ya bercabang gitu kan ya sehingga interpretasi masyarakat ini terhadap fatwa itu bisa bermacam-macam. Baru fatwa saja pagi dikeluarkan jam 7 misalnya kan jam 9 sudah rame di publik misalnya ya bisa jadi karena itu ambiguitas fatwa itu ya tidak teliti dan tidak tenang. Tapi sepanjang itu sudah melembaga dalam sebuah lembaga, sebuah institusi, saya kira sangat kecil Mana? kemungkinan itu bisa terjadi ya karena kan kan diolah betul-betul sebelum fatwa itu dikeluarkan kan benar-benar diolah, diteliti lagi, dibaca lagi, dicermati lagi. Ya kalaupun masih ada misalnya setelah fatwa itu dikeluarkan kemudian ramai, ya itu biasalah di masyarakat, itu kan ya. Orang-orang yang tidak suka terhadap fatwa itu tentu saja yang muncul. Belum lama kan juga kita dibuat ramai dengan fatwa misalnya tentang apa mengucapkan salam ya salam Mhm. di tengah-tengah masyarakat yang beda keyakinan beda agama itu kan juga muncullah banyak tapi sebenarnya menurut saya fatwa itu sudah cukup jelas ya di dalam putusan fatwanya tetapi yang namanya publik itu pastikan ada hal yang semacam itu jadi kecil kemungkinan kalau sekarang terjadi Ustaz Musa ya kecuali dulu ya kalau dulu barangkali karena tulisan tangan gitu kan kalau kita Oh, nulis tangan saya kan jaraknya kadang-kadang nggak jelas juga ada celah-celah juga masih di situ. Dan orang kan pandai sekali kalau menulis tangan itu kan, pandai sekali kadang-kadang meniru tulisan tangan. Kadang-kadang kita juga ini tulisan tangan siapa nih mirip sekali dengan tulisan tangan si ini gitu kan ya. Nah, tapi kalau di sekarang ini karena fontnya bisa ditiru, apalagi font sekarang ini kan bisa ditiru karena sudah ada gitu kan. Cuma persoalannya kan jaraknya itu kan sudah diatur sedemikian rupa. Jadi kalau diselipkan kata itu di situ, itu jadi janggal nanti malah jadi nggak beraturan ya. Yang muncul seperti itu. ya Saya kira berarti gitu Ustaz ya. ya Kecil berarti kemungkinan kalau Eno sekarang. kayak semacam website atau halaman resmi Oh, lembaga itu kayaknya penting ya. Dia kalau ada kekeliruan fatwa ya bisa dirujuk ke sumber resmi gitu ya. oh iya, iya itu harus 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 seperti itu harus ada. Dan masyarakat juga harus terdidik memang ya. Artinya ketika ada satu fatwa yang misalnya agak gaduh, agak rame di publik gitu kan ya, yang namanya netizen gitu kan. Ya harus merujuk kepada fatwa aslinya seperti apa sih? Itu bunyinya seperti apa kan? Kan bunyi itu bisa tadi kan bisa disampaikan tuh ada kata-kata hanya satu dua huruf tiga huruf lima huruf tidak itu misalnya tadinya tidak ada kata tidak tiba-tiba muncul kata tidak itu kan jadi masalah ya jadi artinya ya apa ya kita juga harus maklum banyak masyarakat yang nggak cerdas masyarakat yang cerdas ya akademisi kan langsung merujuk kepada fatwanya kalau kayak kita nih misalnya muncul persoalan dalam 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 masyarakat terkait dengan undang-undang kan kita langsung merujuk pada undang-undang aslinya seperti apa sih bunyinya ya masyarakat kita ini juga harus dididik seperti apa sih bunyi fatwanya gitu kan ya saya kira itu yang paling bagus ya tapi tidak semua masyarakat begitu kan kadang-kadang terbawa opini publik
ya yang sudah dimunculkan gitu kan. Apalagi ini netizennya sepakat dengan opini publik yang dikembangkan itu, ya sudah fatwanya jadi sasaran terus itu. Saya Baik kira ya. begitu Ustaz Musa Ada ya. pertanyaan dari Iya. kolom chat nih Pak yang saya baca. Oh ya, silakan. Dari Ustadz Muhammad Syukrilah. Apakah ada perbedaan kaidah yang diberikan antara fatwa yang merupakan penjelasan hukum umum dengan kodok yang secara spesifik berlaku atas kondisi dan atau pribadi tertentu? Mohon juga dijelaskan dalam contoh kasus fatwa haram nikah siri oleh MUI. Nah, ini yang baru-baru ya. Haram nikah siri oleh MUI dan tatbik fatwa Iya. atas person tertentu dengan mengukur kemudaratan yang berimplikasi Hmm. haram dalam praktek nikah siri oleh oknum tokoh agama. Syukur jazilan. Ini Ustadz Syukrilah dari Lombok ini, dari NTB. Oh ya, banyak ya. Oke, baik-baik. Saya malah belum begitu detail juga ya. Jadi melihat fatwa terbaru nih itu soal nikah siri ini haram ya hukumnya ya. Itu kayaknya Ya, anu ya, cuma omongan dari Pak Khalil Nafis kayaknya itu. Haram tapi sah fatwanya tapi ada ya? haram. Wallahu a'lam, Mas. Belum ada fatwanya ya? Apa sudah ada fatwanya atau belum ya? Kalau yang Itu saya baca terkait kemarin, dengan soal itu. Itu kan hmm, kalau yang saya baca kemarin itu ungkapan dari Pak Kiai Khalil Nafis gitu, yang di yang oke beredar di ya. media. Iya, itu kan kaitannya dengan apa ya? Saya kira kaidah umumnya kan tidak begitu ya. Kaidah umumnya itu kan tidak begitu. Artinya nikah siri itu sebenarnya secara agama itu kan sah hukumnya. Ya, sepanjang syarat dan rukunnya itu terpenuhi kan sah nikah itu ya. Cuma tidak tercatat barangkali ya. Itu. Cuma ketika ini memberikan dampak negatif ya kepada seseorang ya, apalagi banyak memberikan madarat, maka bisa jadi apa yang Ustaz itu Kiai Holil Nafi sampaikan itu tertuju kepada pribadi yang bersangkutan ya. Karena itu cuma begitu dipublish ya itu pasti bersifat umum memang ya, tidak khusus pada yang bersangkutan. Jadi kalaupun itu dia anggap sebagai sesuatu yang haram, saya kira itu kasuistis ya. Dalam konteks di mana Kiai Holil barangkali menyoroti persoalan yang terjadi pada seseorang itu, nama dorotnya gitu kan. Atau misalnya apa bisa jadi kemudian ada motif-motif ikhtiaton gitu, jaga-jaga jangan sampai nanti banyak terjadi, akhirnya dikemukakanlah misalnya itu tidak baik atau dalam tanda kutip itu haram hukumnya gitu kan ya, karena ikhtiaton apa istilahnya itu ya, jadi sadu zariahnya, sadu zariahnya itu digunakan di situ ya, digunakan jangan sampai terjadi sesuatu yang mudarat, maka nikah siri yang sebenarnya asal hukumnya boleh dia menjadi tidak boleh karena ada di ujungnya nanti menimbulkan mudarat begitu ya. Sadu zariah kan begitu kalau tidak salah ya. Pakai sumber hukum yang tidak disepakati, yang mukhtalaf fiha itu kan sadu zariah begitu. Asalnya dia boleh, asalnya dia boleh, sesuatu itu boleh, ya. Yang menjadi perantara itu boleh asalnya, tetapi dia berubah menjadi tidak boleh, menjadi arah hukumnya karena endingnya itu nanti ujungnya akibatnya itu madorot. Maka sesuatu yang boleh itu menjadi tidak boleh. Karena apa? Karena dampaknya endingnya adalah madorot. Barangkali begitu ya tadi persoalan nikah siri itu. Jadi nikah siri itu kan hakikatnya sejatinya adalah dia boleh ya. Tapi kemudian karena endingnya adalah madorot, ya maka dia harus patut dihindari. Apalagi misalnya dalam kasus tertentu secara individual itu sangat madorot misalnya kepada yang bersangkutan. Maka itu sesuatu yang boleh, tetapi dalam konteks ini itu menjadi tidak boleh. Ya, uniknya sadu zariah kan di situ. Hmm. Sadu zariah itu bukan perantaranya itu atau medianya itu sesuatu yang sudah dilarang, bukan begitu. Ya, tapi sadu zariah itu sebenarnya medianya, perantaranya itu wasilahnya itu asalnya boleh dia. Cuma menjadi tidak boleh akhirnya jadi dilarang karena endingnya adalah madarat, endingnya adalah buruk. Uniknya sadu zariah kan di situ. Jadi saya kira dalam konteks ini ya seperti itu. Cuma memang ketika apa yang disampaikan Ustaz Khalil tadi di media, ya media itu kan juga kadang-kadang penjelasannya kan secara umum ya, sehingga kemudian itu berlaku secara umum itu kan ya. Seakan-akan berlaku secara umum ya, ya itu sudah media lah ya. Jadi saya nggak tahu ada klarifikasi dari Kiai Khalil ya, Ini mungkin ada itu fenomena Pak ya. ditujukan kepada yang Ada- bersangkutan gitu kan ya. Kalau tidak ada penjelasan kepada yang bersangkutan, saya kira barangkali juga sudah
Kalau saya memahaminya begitu. Saya memahaminya menggunakan frame sadu zariah tadi. Kalau tidak dikaitkan dengan kasus tertentu, ya dalam frame sadu zariah saya bisa pahami. Ya. Kalau itu bisa bisa menimbulkan madorot. Ada madorotnya, iyalah pasti madorotnya ada. Karena tidak ada jaminan apa namanya jaminan apa itu pertanggungjawaban pada istrinya pada anaknya ya karena tidak tercatat secara yuridis sesuai dengan undang-undang. Itu ada Saya fenomena kira itu ya. Iya. manuver orang yang Iya. menyediakan jasa nikah siri. Kalau nggak salah ada Oh, websitenya juga. oh gitu Jadi, ya. iya, Ustadz Musa ternyata udah sangat iya. teliti. Saya malah Ya, awam dulu itu kan. itu Karena berita saya, Pak ya, ada beritanya. oh berita. Nah, Ya, ya, kalau tahu Ustaz, ada jasa-jasa itu nanti banyak orang juga meminta jasa itu nanti. ya, Ustaz Lebih baik Zainuddin. nggak tahu juga ya. Ya, Oke, saya kira itu ya. ya, Gitu ya, Sadia yang dari Lombok siapa Ustaz Sukrillah ya. satu Ustaz lagi Sukrillah. Pak Oke. ya, Syukuran Ustaz, Ustaz. ya, Ya, Ustaz, sama-sama. Afwan. Ustaz Aziz, silakan tadi mau nanya. Zainuddin Aziz, Baik, satu lagi. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sifatnya kasuistik dan saya Oke. dalam forum ini meminta semacam apa ya, meminta koreksi, arahan dan Mm-mm. konfirmasi dari para guru, khususnya Pak Kiai. Karena kebetulan kami sering dimintai Mm. fatwa atau arahan dan apa istilahnya ya, konsultasi lah dalam bidang ilmu kewarisan Islam. Oh. Nah, salah satu yang agak berat yang kami hadapi ketika menyelesaikan persoalan waris adalah ketika Iya. ujuk-ujuk ada ahli waris yang notabene hubungan kekerabatannya itu sudah lumayan jauh ya. Kalau yang dekat kan nggak terlalu berat. Misalnya statusnya sebagai paman daripada si mayit Mm-mm. atau sebagai sepupunya si mayit. Nah, ini kan ahli waris yang ketika ahli waris yang terdekat itu sudah kita tidak temukan, maka ketemunya sepupu dan seterusnya. Nah, eh, kami kami memberikan arahan seperti ini. Ini kan persoalan waris ini kan persoalan yang sangat apa istilahnya ya agak-agak sensi lah kira-kira seperti itu karena orang semua cenderung untuk mempertahankan hartanya. Saya menyampaikan seperti ini, mohon dikoreksi kalau saya mengatakan begini bahwa sebagai ahli waris kita jangan sampai fokus kita hanya menuntut hak kita sebagai ahli waris. Tapi dalam Islam ahli waris itu paralel dengan tanggung jawab dan kewajiban. Karena ahli waris itu punya tanggung jawab dan kewajiban untuk melindungi, menafkahi, menjaga pewarisnya, muarifnya. Jadi bukan hanya tiba-tiba datang minta haknya. Jauh-jauh dari itu tidak pernah melihat muarifnya, tiba-tiba datang untuk harta. Sehingga dalam salah satu kasus yang saya hadapi Pak Kiai, saya berani berijtihad Mm. bahwa untuk ahli waris yang seperti ini tidak pernah memperhatikan muarifnya, tidak pernah apa istilahnya ya. Yang itulah yang tiba-tiba datang untuk haknya. Itu saya berani berijtihad bahwa eh, walaupun Anda sebagai asoba misalnya, Mm. ya misalnya dalam kasus seseorang punya anak satu perempuan dapat seperdua. Mm. Nah, tapi si mayit ini juga punya ponakan dari jalur saudara laki-lakinya. Ya punya anak, jadi punya ponakan laki dari jalur saudara laki-lakinya. Tapi saudara ponakan ini nggak pernah tuh memperhatikan tanteknya ini ya. Dia punya anak seorang perempuan. Yang dalam ilmu waris, anak perempuannya kan cuma maksimal seperdua. Maka saya berani berijtihad
Walaupun Anda asoba dapat seperdua, tapi Anda juga punya utang. Karena sejatinya sebagai seorang janda perempuan ini harus ada laki-laki yang menafkahi, melindungi. Ya antum selama ini yang mengabaikan dan tiba-tiba mau ambil jatah waris. Sehingga saya mengatakan, walaupun jatah antum seperdua, tapi Anda juga punya utang kepada si mayit ini. Maka eh, utang itu harus dibayar. Jadi nggak boleh utuh seperdua Anda dapatkan. Karena Anda punya utang tanggung jawab. Seperti itu. Jadi ini saya mengkonfirmasi, saya menyampaikan kepada Pak Kiai. Karena kadangkala dalam persoalan waris ini, para ahli waris ini cuma ngotot mendapatkan hak sesuai dengan yang sifatnya qot'i, tanpa berpikir bahwa ternyata dia juga punya tanggung jawab sebagai ahli waris. Terima kasih, itu Pak Yai yang kami sampaikan. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini luar biasa ya. Ada yang seperti itu ya di masyarakat. Ustaz Zainuddin ya. Ada atau banyak gitu kan. Banyak atau banyak banget. Kayaknya sih banyak banget sih. Banyak ya. Banyak ya. Banyak. Banyak. Jadi sebenarnya apa yang Ustaz Zainuddin sampaikan tadi itu apa namanya? Sangat menyentuh ya. Artinya apa? Selama ini kan orang hanya menuntut haknya saja sebagai ahli warisnya. Tapi dia tidak merasa punya tanggung jawab terhadap mewarisnya ya, orang yang mewarisi itu. Tiba-tiba datang menuntut bagiannya itu. Sementara ada pihak lain yang sebenarnya juga punya hak yang sama, tetapi perhatiannya terhadap mewarisnya itu kan berbeda. Nah, bagaimana kira-kira dari sudut apa namanya hukum formal ya, sisi yuridis? Ya memang ketika dia cukup jelas bagiannya, pasti dia akan menuntut itu ya. Tetapi saya sepakat sih dengan Ustaz Jainuddin tadi bahwa orang yang mewarisi itu, yang punya hak waris itu, kecuali dia punya hak waris, dia juga punya tanggung jawab ya terhadap mewarisnya. Jadi itu kan sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara hak dan tanggung jawab ya, antara hak dengan kewajiban. Dia boleh mendapatkan haknya kalau kewajibannya dia laksanakan, kan begitu ya. Itu kan idealnya begitu ya. Hak dan kewajiban itu kan sebenarnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Hak dan kewajiban itu menyatu. Hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan ya satu sama lain. Ya, itu hanya bisa dibedakan antara satu dengan yang lain, tetapi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi saya kira apa yang Ustaz Jainuddin sampaikan tadi ada benarnya gitu kan. Cuma tinggal bagaimana kita bisa memberikan penjelasan kepada yang bersangkutan sejelas-jelasnya. Tetapi saya kira pasti apa namanya resistensinya cukup kuat ya, cukup kuat, penolakannya cukup kuat. Dia 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 pasti hanya berada berargumentasi ya saya memang adalah orang yang berhak untuk mewarisi saja. Ya, itu biasalah. Tetapi tantangan itu harus dihadapi ya. Karena kasuistis kan ya, tidak semua juga orang harus Betul. mendapatkan hak waris gitu ketika dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang yang punya kaitan dengan orang yang mewaris. Kalau Umar masih hidup, Umar bin Khattab masih hidup, barangkali ini malah dia apa namanya malah dikenakan sanksi kali bukan dikasih hak waris ya, karena dia melalaikan kewajibannya, hanya sekedar menuntut haknya gitu kan ya. Kalau Umar bin Khattab masih hidup, itu kan ya, khalifah yang sangat apa namanya yang sangat cerdas dan tegas itu gitu kan ya. Sebagaimana halnya dia tidak memotong tangan pencuri, padahal di prinsip umum kaidah qat'inya itu tangan pencuri itu harus dipotong karena dia menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda ya. Dalam eh, epistemologi hukum Islam, saya kira apa yang dikemukakan oleh Ustadz Zainuddin layak kali barangkali kalau kita misalnya masukkannya ke dalam sumber hukum yang tidak disepakati istihsan ya, beralih dari satu pandangan kepada pandangan yang lain yang itu lebih tepat untuk diterapkan. Jadi istihsan itu artinya memilih yang baik, yang terbaik di antara yang baik. Memilih yang terbaik di antara yang baik itu dalam kasus yang Ustaz Jaludin tadi sampaikan, ya memberikan hak waris kepada yang bersangkutan yang menuntut itu juga baik. Ya, tetapi dalam konteks yang seperti ini barangkali yang terbaik adalah tidak memberikan kepada yang bersangkutan, beralih
dari satu pilihan hukum kepada pilihan hukum yang lain ya, karena memang ada hal yang sangat mencederai ya. Cederai ketika itu diterapkan menggunakan prinsip umum, maka prinsip umum itu ketika itu diterapkan itu malah bersentuhan, berbenturan dengan rasa keadilan. Ya, ada sesuatu yang tidak dilakukan. Apa tadi kewajibannya ya dia tidak lakukan. Tapi saya kira memang resistensinya cukup cukup kuat saya kira Ustaz Jainuddin ya. Pasti penolakannya cukup kuat. Tapi ya biasalah ya. Ustaz Jainuddin kan akademisi barangkali yang bersangkutan bukan akademisi atau akademisi cuma campur emosi ya. Warisnya tadi, yang mewarisi tadi. Biasalah di mana-mana soal waris pasti akan seperti itu. Ya kadang-kadang Betul, betul. yang akademisi juga emosi juga gitu kan. Apalagi yang bukan Iya, akademisi kan gitu. betul. Saya kira kita sajarin ya. Jadi maju terus Ya, saja perlahan-lahan biasa lah gitu kan ya. Jadi kaidah siap, istihsan yang saya kira digunakan di sini itu tepat memang. Ya, sebagaimana siap. Umar bin Khattab juga menggunakan kaidah itu. Saya kira itu Ya, sajarin ya. sedikit Ya. eh, syukron Pak Kiai, sedikit tambahan mungkin ke depan saya sangat apa ya ada semangat ya bersama dengan teman-teman yang kami konsen di ilmu waris juga Oke. karena persoalan yang sangat eh, lah dalam kehidupan khususnya kaum muslimin di Indonesia. Iya. Eh, Kami juga sempat angkat KHI bahwa di KHI itu memang ada beberapa bagian yang perlu masih kita lebih. Karena untuk Oke. bab yang sudah saya sebutkan barusan itu ternyata KHI eh, eh, KHI belum mendetailkan adanya Oke. Iya. apa Tidak namanya terakomodir tentang ya. ya bagi hakim misalnya Iya. Oke. atau bagi para konsultan ya. Ya, jadi masih masih terlihat kaku. Tapi kalau Ada catatan. mudah-mudahan ke depan ya bersama Iya, teman-teman iya. Puspahim kita bisa merumuskan lebih jauh dan bisa Oke. bahkan bisa masuk ke undang-undang RIS. Kalau undang-undang zakat Iya. sudah ada, undang-undang wakaf sudah ada, mudah-mudahan ke depan bisa kita muncul undang-undang waris. Insya Terima kasih. Iya, dari Lombok harus banyak ya Ini dari Sulawesi legislatornya. ya? Ya. Iya, dari harus harus banyak legislatornya itu. Jadi banyak dukungan. Sulawesi Barat. Oke, saya Musa. Baik. Saya kembalikan Ustaz Zainuddin dari Sulawesi Barat, Pak ya. Eh, Sulawesi Barat ya. ya. Oke, Baik, kalau dilihat waktu sudah lewat 12 menit, Pak ya. Sudah oke, 12 menit. iya, sama-sama. Mungkin kita tutup sampai di sini. Kita minta Pak Yai untuk closing statement sekaligus doa penutup untuk pertemuan kali ini. Baik, silakan. Baik, saya Musa dan saudara sekalian, jamaah Zumia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita dan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang sudah kita baca, kita cermati, kemudian kita pahami pada kesempatan malam hari ini memberikan manfaat dan keberkahan untuk hidup kita, untuk kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat dan sisa-sisa usia kita semakin berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ونظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وإنا من موجبات الندامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا مجيب السائلين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا مرضيا معصوما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan lakum. Terima kasih banyak Pak Yai sudah memberikan waktu dan ilmunya untuk kita semua. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Teman-teman semua, para asatidzah dan dari SIN semua, eh insya Allah ini sudah di pertemuan 9 untuk tahap awal. Pertemuan kita itu 9. Nah, jadi pada pertemuan berikutnya itu semacam evaluasi ya dari 9 tahap awal ini. Nanti ada pertemuan secara hybrid, offline dan online. Insya Allah minggu depan. Jamnya belum kita pastikan. Insya Allah kemungkinannya hari Rabu kita jam 9 atau setengah 10 sampai siang jam 12 nanti insya Allah. Informasi pastinya nanti akan kita share di grup insya Allah. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Jangan lupa absensi. Nanti absensinya akan kita rekap. Catatannya akan kita rekap juga insya Allah. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah ilal liqa.